Kami dari kelompok paragraf ingin mempresentasikan materi mengenai diksi atau pilihan kata. Sebelum memulainya, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Dimulai dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Eko Mangkartika Wijaya, NIM 210040006. Perkenalkan, nama saya Inyoman Arta Dharma Putra dengan NIM 210040015. Perkenalkan, nama saya Idio Gede Boy Satriawan, NIM 210040137. Perkenalkan, nama saya Ido Bagus Yudi Permana, NIM 210040033. Perkenalkan, nama saya Ido Bagus Gede Mayun, NIM 210040091. Perkenalkan, nama saya Putu Medika Aryani dengan NIM 210040197. Perkenalkan, nama saya Ida Yumra Febrandini dengan NIM 210040198. Perkenalkan, saya Risa Putri Marcella dengan NIM 210040217. Sebelum kami memulai presentasinya, di sini terdiri dari 4 topik. Topik 1, 2, 3, dan 4, dan selanjutnya yaitu kesimpulan. Topik 1 ini menjelaskan tentang pengertian diksi dan fungsi diksi. Yang pertama, ada pengertian diksi. Diksi adalah pilihan kata. Pilihan kata merupakan kegiatan untuk memilih kata secara tepat dan sesuai dalam mengungkapkan maksud dan tujuan kepada penyimak atau pembaca, baik secara lisan maupun tulisan. Ketepatan dan kesesuaian sangat penting dalam rangka mengekspresikan maksud dan tujuan. Diksi sangat menentukan gaya bahasa. Gaya bahasa ditentukan oleh ketepatan dan kesesuaian pilihan kata. Yang kedua, ada fungsi diksi. Fungsi diksi sendiri terbagi menjadi 6. Yang pertama, melambangkan ide yang diungkapkan secara verbal. Yang kedua, mewujudkan komunikasi yang berterima. Yang ketiga, mencegah perbedaan persepsi atau interpretasi. Yang keempat, membentuk gagasan yang tepat. Yang kelima, mencegah salah pemahaman. Yang keenam, mengefektifkan pencapaian target komunikasi. Topik 2 akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, topik 2 membahas mengenai syarat-syarat ketepatan pilihan kata. Syarat pertama, membedakan secara cermat denotasi dan konotasi. Denotasi ialah kata yang bermakna lugas atau tidak bermakna ganda, sedangkan konotasi ialah kata yang dapat menimbulkan bermacam-macam makna. Contohnya, sejak 2 tahun yang lalu, ia membanting tulang untuk memperoleh kepercayaan masyarakat. Kata membanting tulang yang mengambil suatu denotatif kata pekerjaan membanting sebuah tulang mengandung makna bekerja keras yang merupakan sebuah kata kiasan. Kata membanting tulang dapat kita masukkan ke dalam golongan kata yang bermakna konotatif. Syarat kedua, membedakan dengan cermat kata-kata yang hampir bersinonim. Sinonim adalah 2 kata atau lebih yang pada asasnya mempunyai makna yang sama, tetapi bentuknya berlainan. Sinonim ini dipergunakan untuk mengalih-alihkan pemakaian kata pada tempat tertentu sehingga kalimat itu tidak membosankan. Contohnya, kata cerdas dan kata cerdik. Kedua kata itu bersinonim, tetapi kedua kata tersebut tidak persis sama benar. Kesinoniman kata masih berhubungan dengan masalah makna denotatif dan makna konotatif suatu kata. Syarat ketiga,
Syarat ketiga, membedakan kata-kata yang mirip ejaan. Bila penulisan sendiri tidak mampu membedakan kata-kata yang mirip ejaan itu, makna akan membawa akibat yang tidak diinginkan, yaitu salah paham. Contoh yang pertama, intensif mirip dengan insensif. Yang kedua, karton mirip dengan kartun. Yang ketiga, korporasi mirip dengan koperasi. Syarat yang keempat, tidak menafsirkan makna kata secara subjektif berdasarkan pendapat sendiri. Bahasa selalu tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan dalam masyarakat. Perkembangan bahasa pertama-tama dampak dari pertambahan jumlah kata baru. Kata baru biasanya muncul untuk pertama kali karena dipakai oleh orang-orang terkenal atau pengarang terkenal. Bila anggota masyarakat lainnya menerima kata itu, maka kata itu lama-kelamaan akan menjadi milik masyarakat. Contohnya, modern sama dengan canggih secara subjektif. Modern, terbaru, atau muktahir menulis kamus. Syarat kelima, waspada terhadap penggunaan istilah asing dan akhirannya. Waspadalah terhadap penggunaan akhiran asing, terutama kata-kata asing yang mengandung akhiran asing. Kata-kata atau istilah-istilah asing oleh dipakai mungkin kita pilih dengan pertimbangan sebagai berikut. Contoh akhiran asing. Yang pertama, dilegalisir seharusnya dilegalisasi. Contoh kedua, koordinir seharusnya koordinasi. Syarat yang keenam yaitu membedakan pemakaian kata penghubung yang berpasangan secara tepat atau kata kerja yang menggunakan kata depan harus digunakan secara idiomatis. Seperti contoh, pasangan yang salah yaitu antara dengan, yang benar antara dan. Selanjutnya, tidak melainkan, yang benar yaitu tidak tetapi. Selanjutnya, baik ataupun, yang benar menjadi baik maupun. Syarat yang ketujuh yaitu membedakan kata umum dan kata khusus secara cermat. Kata umum adalah sebuah kata yang mengacu kepada suatu hal atau kelompok yang luas bidang lingkupnya. Sedangkan kata khusus adalah kata yang mengacu kepada pengarahan-pengarahan yang khusus dan konkret. Seperti contoh kata umum melihat, kata khusus melotot, membelak, melirik, mengintai, mengamati, mengawasi, menonton, memandang, dan menatap. Syarat yang selanjutnya yaitu memperhatikan perubahan makna yang terjadi pada kata-kata yang sudah dikenal. Macam-macam perubahan makna ini terdiri dari generalisasi, spesialisasi, ameliorasi, penyorasi, metafora, dan metonomi. Di mana generalisasi atau perluasan arti merupakan pergeseran makna sebuah kata dari makna yang khusus atau sempit ke makna yang lebih luas atau lebih umum. Selanjutnya, spesialisasi atau penyempitan arti adalah perubahan makna dari yang lebih umum atau luas ke makna yang lebih khusus atau sempit. Yang ketiga yaitu ada ameliorasi atau peninggian makna adalah suatu proses perubahan makna di mana arti yang baru dirasakan lebih tinggi atau lebih baik nilainya dari arti yang lama. Yang keempat yaitu adalah penyorasi atau penurunan makna adalah perubahan makna yang mengakibatkan makna yang baru dirasa lebih rendah atau kurang baik nilainya daripada makna sebelumnya. Yang kelima yaitu ada metafora adalah perubahan makna karena perbedaan sifat dua objek. Dan yang terakhir ada metonomi adalah proses perubahan makna terjadi karena hubungan yang erat antara kata-kata yang terlibat dalam suatu lingkup makna yang sama. Selanjutnya yaitu pemakaian kata indria. Suatu jenis pengkhususan dalam memilih kata-kata yang tepat adalah penggunaan istilah-istilah yang menyatakan pengalaman-pengalaman yang diserap oleh panca indera, yaitu serapan indera penglihatan, pendengaran,
peraba, perasa, dan penciuman. Seperti contoh, wajahnya manis sekali dan suaranya manis kedengarannya. Syarat yang selanjutnya yaitu menggunakan kata abstrak dan kata konkret secara cermat. Kata abstrak mempunyai referensi berupa konsep atau gagasan, sedangkan kata konkret mempunyai referensi objek yang diamati seperti dilihat, didengar, dirasakan, diraba, atau dibau. Kata-kata konkret lebih mudah dipahami daripada kata-kata abstrak. Seperti contoh, kata abstrak kebaikan seseorang kepada orang lain merupakan sifat terpuji. Yang selanjutnya yaitu contoh dari kata konkret, APBN RI mengalami kenaikan 15%. Berikutnya, topik yang ketiga membahas mengenai jenis-jenis diksi. Jenis diksi ada 10. Yang pertama ada denotasi, yang kedua ada konotasi, yang ketiga ada kata abstrak, yang keempat ada kata konkret, yang kelima ada kata umum dan khusus, yang keenam ada kata ilmiah dan populer, yang ketujuh ada kata serapah, yang ke-8 ada jargon dan kata slang, yang ke-9 ada kata asing, yang ke-10 ada kata baku dan non baku. Selanjutnya, pengertian dari masing-masing jenis diksi. Yang pertama, denotasi adalah konsep dasar yang didukung oleh suatu kata atau makna itu menunjuk pada konsep referens atau ide. Denotasi juga mengacu pada makna yang sebenarnya, contohnya rumah itu luas 250 meter persegi. Yang kedua, konotasi adalah suatu jenis makna kata yang mengandung arti tambahan, imajinasi atau nilai rasa tertentu. Contohnya, rumah itu luas, banyak sekali orang yang menghadiri pertemuan itu. Yang ketiga, kata abstrak adalah kata yang mempunyai referensi berupa konsep. Kata abstrak sukar digambarkan karena referensinya tidak dapat diserap dengan panca indera manusia. Biasanya, kata-kata yang bersifat abstrak wujudnya adalah kata-kata berimbuhan atau grafik, contoh kata pendidikan atau kata pembodohan. Lazimnya, kata-kata yang bersifat abstrak wujudnya adalah kata-kata yang berimbuhan atau berfiks. Yang keempat, kata konkret adalah kata yang menunjukkan pada sesuatu yang dapat dilihat atau indera secara langsung oleh suatu atau lebih dari panca indera. Kata konkret digunakan untuk menyajikan gambaran yang hidup dalam pikiran pembaca melebihi kata-kata yang lain. Contohnya meja, kursi, rumah, dan lain sebagainya. Yang kelima, kata umum adalah kata yang mempunyai cakupan ruang lingkup yang luas, sedangkan kata khusus adalah kata-kata yang mengacu pada pengarahan-pengarahan yang khusus dan konkret. Contoh kata umum, binatang, tumbuh-tumbuhan, penjahat, kendaraan, dan melihat. Contoh dari kata khusus, Yamaha, Nokia, kerapu, kakak tua, dan sedan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang keenam, kata ilmiah merupakan kata-kata logis dari bahasa asing yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Yang membedakan kata ilmiah dan kata populer yaitu bila kata populer digunakan dalam kehidupan sehari-hari, kata ilmiah digunakan pada penulisan yang baku berbau pendidikan. Contoh kata ilmiah, analogi, final, biodata, prediksi, dan lain-lain. Kata populer, kiasan, akhir, ramalan, dan lain-lain. Yang ketujuh, kata serapan adalah kata yang diadopsi dari bahasa asing yang sudah sesuai dengan EYD. Kata serapan merupakan bagian perkembangan bahasa Indonesia. Penyerapan kata ke dalam bahasa Indonesia terdapat dua unsur, yaitu yang pertama, keteraturan bahasa atau analogi. Dikatakan analogi apabila kata tersebut memiliki bunyi yang sesuai antara ejaan dan perafalannya. Yang kedua, penyimpangan atau ketidakteraturan bahasa atau anomali. Dikatakan anomali apabila kata tersebut tidak sesuai antara ejaan dan perafalannya. Yang ketujuh, jargon adalah kata-kata jenis atau rahasia dalam suatu bidang ilmu tertentu. Contoh jargon, sikon atau situasi kondisi, pro dan kon atau pro dan kontra, dok atau dokter, prof atau profesor. Kata slang adalah kata-kata
standar yang informal yang disusun secara khas. Contoh kata slang. Mana tahan, ketemu lagi, unyu-unyu, cabi. Yang ke-8, kata asing ialah unsur-unsur yang berasal dari bahasa asing yang masih dipertahankan bentuk aslinya karena belum menyatu dengan bahasa aslinya. Contoh kata asing, komputer, cyber, internet, go public. Yang ke-10, kata baku adalah sebagai bahasa resmi dan sebagai kerangka rujukan norma bahasa Indonesia dalam penggunaannya. Sedangkan kata tidak baku adalah kata yang tidak sesuai dengan kaidah mengenai kata dalam bahasa Indonesia. Dalam arti kata baku adalah kata tidak resmi. Contoh kata baku, kemarin. Contoh tidak baku, kemarin. Contoh baku, zaman. Contoh tidak baku, zaman. Contoh baku, ijazah. Contoh tidak baku, ijazah. Contoh baku, Februari. Contoh tidak baku, Februari. Selanjutnya, dilanjutkan dengan teman saya. Baik, saya akan menjelaskan topik 4, makna dan relasi makna dan kesimpulan. Makna dan relasi makna. Bagian pertama, makna leksikal dan gramatikal. Makna leksikal adalah makna yang sesuai dengan referensinya atau makna yang sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan kita. Contoh, kata tikus. Makna leksikalnya adalah binatang yang menyebabkan timbulnya penyakit. Tikus itu mati diterkam kucing. Sedangkan makna gramatikal digunakan untuk menyatakan makna jamak bahasa Indonesia, seperti kata buku yang bermakna sebuah buku, menjadi buku-buku yang bermakna banyak buku. Bagian kedua, makna referensial dan non-referensial. Kata makna referensial kalau mempunyai referen, sedangkan kata bermakna non-referensial kalau tidak memiliki referen. Contoh kata meja dan kursi bermakna referensial. Kata karena dan tetapi bermakna non-referensial. Bagian ketiga, makna denotatif dan konotatif. Makna denotatif adalah makna asli, makna asal atau makna sebenarnya yang memiliki sebuah leksem. Contoh, kata kurus bermakna denotatif keadaan tubuhnya yang lebih kecil dan ukuran badannya normal. Makna konotatif adalah makna lain yang ditambahkan pada makna denotatif tadi yang berhubungan dengan nilai rasa orang. Contoh, kata kurus pada contoh di atas bermakna konotatif netral, artinya tidak memiliki nilai rasa yang mengenakan, tetapi kata ramping bersinonim dengan kata kurus itu memiliki konotatif positif, nilai yang mengenakan, orang akan senang bila dikatakan ramping. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Makna konseptual dan asosiatif. Makna konseptual adalah makna yang dimiliki oleh sebuah leksem terlepas dari konteks atau asosiasi apapun. Contoh, kata kuda memiliki makna konseptual, yaitu sejenis binatang berkaki 4 yang bisa dikendarai. Makna asosiatif adalah makna kata berkenaan dengan adanya hubungan kata itu dengan suatu yang berada di luar bahasa. Contohnya, kata melati berasosiasi dengan suatu yang suci atau kesucian, dan kata merah berasosiasi berani atau paham komunis. Makna kata dan istilah. Makna kata itu baru menjadi jelas kalau sudah digunakan dalam suatu kalimat. Contoh, kata air bermakna air yang berada di sumur, di gelas, di bak mandi, atau air hujan. Kata tahanan bermakna orang yang ditahan, tapi bisa juga hasil perbuatan menahan. Makna istilah memiliki makna yang tetap dan pasti. Contoh, kata tahanan di atas masih bersifat umum. Istilah di bidang hukum, kata tahanan itu sudah pasti orang yang ditahan sehubungan suatu perkara. Selanjutnya ada makna idiomatikal dan peribahasa.
Yang dimaksud dengan idiom adalah satuan-satuan bahasa, ada berupa baik kata, frase, maupun kalimat. Maknanya tidak dapat diramalkan dari makna leksikal. Contohnya, kata ketakutan, kesedihan, keberanian, dan kebimbangan memiliki makna hal yang disebut makna dasar. Kata rumah kayu bermakna rumah yang terbuat dari kayu. Makna peribahasa bersifat memperbandingkan atau mengumpamakan. Maka lazim juga disebut dengan nama perumpamaan. Contoh, bagai, bak, laksana, dan umpama lazim digunakan dalam peribahasa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Makna dan kias lugas. Makna kias adalah kata, frase, dan kalimat yang tidak merujuk pada arti sebenarnya. Contohnya, putri malam bermakna bulan, raja siang bermakna matahari. Kata-kata lugas itu berarti kata-kata yang bersifat tembak, langsung, atau to the point. Namun, kegunaannya sangat ditentukan oleh maksud atau tujuan dari pemanfaatan bentuk kebahasan tersebut. Contoh, relokasi. Kata lugasnya penggusuran. Dan pekerja seks komersial, kata lugasnya pelacur. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari materi tersebut adalah pilihan kata atau diksi pada dasarnya adalah hasil dari upaya memilih kata tertentu untuk dipakai dalam kalimat, alinea, atau wacana. Pemilihan kata bukanlah sekedar memilih kata yang tepat, melainkan juga memilih kata yang cocok. Cocok dalam arti sesuai dengan konteks di mana kata itu berada, dan maknanya tidak bertentangan dengan yang nilai rasa masyarakat pemakainya. Diksi memiliki fungsi, jenis, dan juga persyaratan serta hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum menulis ketepatan pilihan kata atau diksi, supaya seseorang dapat lebih efektif mengungkapkan gagasannya kepada orang lain. Sekian materi yang dapat kami paparkan mengenai diksi. Mohon maaf atas kekurangan dalam materi maupun penyampaian materi kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.